Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ayo, jangan berbicara omong kosong dan lihat pukulan saya. Teriak Yongdong dengan tajam, kemudian tubuhnya telah membengkak lagi hingga 1000 kaki, dan tinju besar itu langsung terbanting. Melihat pemandangan itu, ekspresi pria itu juga berubah. Dengan cepat, dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba cangkang kura-kura seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Armor kristal emas Xuanwu. Tepat ketika armor ini muncul, dalam sekejap mata armor kristal emas kura-kura berubah menjadi penghalang yang berukuran 100 kaki dan berdiri kokoh di depan pria itu. War! Segera suara teredam menyebar dengan keras saat tinju besar Yongdong menghantam cangkang kura-kura dengan keras. Bahkan di bawah suara menderu dari dampak ledakan itu, cangkang kura-kura bergetar. Sebelum cangkang kura-kura tersebut menjadi tenang, namun itu sudah menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan cangkang kura-kura tersebut sangat luar biasa. Karena dia benar-benar mampu memblokir pukulan Yongdong tanpa kerusakan apapun. Ini sangat tidak terduga. Saya tidak menyangka bahwa saat ini masih ada orang dari klan Dewa Asli yang hidup. Jika saya bisa menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke klan, leluhur saya pasti akan menyempurnakan Anda menjadi boneka. Dan itu pasti akan menjadi acara yang membahagiakan bagi tuan saya di sekte boneka. Pria itu memandang Yongdong dengan penuh semangat. Bahkan tiba-tiba ada cahaya yang lebih kuat yang terpancar dari matanya. Seolah-olah baginya, Yongdong jauh lebih menarik daripada penguasa istana undian. Di sisi lain, Jin Doming yang sendiri juga tidak dapat menghentikan kerumunan yang mengepungnya. Saat ini, Jin Doming berkeringat deras, karena meskipun dia juga sudah berusaha keras, tapi dia sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ini sungguh aneh. Orang-orang ini tidak tahu cara berdarah dan bau yang dikeluarkannya juga sangat halus. Saya bahkan merasakan bau yang tak terkatakan. Pada saat ini, Jin Doming memegang pedang di tangannya dan pedang ini digunakan belum lama ini. Baru kemudian dia menembus tubuh salah satu dari mereka. Namun yang mengejutkan Jin Doming adalah tidak ada bekas darah di bilah pedangnya. Tapi sebenarnya ada keberadaan yang merupakan cairan lengket yang memancarkan bau busuk. Mungkinkah ini mayat? Setelah Jin Doming memikirkannya, ternyata bau busuk inilah yang dikeluarkan oleh mayat-mayat ini setelah membusuk untuk waktu yang lama. Meski baunya tidak menyengat, tapi itu juga mengeluarkan bau yang menjijikkan. Semua, cepat kembali ke posisi kalian dengan cepat. Pria itu berteriak keras, kemudian beberapa orang segera bergegas bersama dan semua mengambil tindakan yang persis sama. Namun mereka tidak terlihat normal. Segera tiba-tiba terdengar suara aneh di dekat telinga semua orang, bahkan Jin Doming menoleh ke sekeliling. Namun tetap ketika dia menoleh, dia melihat Long Biao dikejar dan ditebas oleh sosok yang memegang 2 pedang. Melihat pemandangan itu, Jin Doming segera menampar keningnya. Jelas dia tidak percaya bahwa Long Biao tidak bisa mengalahkannya, yang menunjukkan Long Biao tidak ingin menyanyiakan kekuatan abadinya. Lagi pula, untuk selalu mempertahankan kekuatannya adalah pilihan yang cerdas untuk dilakukan. Bagaimanapun di tempat ini sangat sulit untuk memulihkan dan mengisi kembali kekuatan keabadian. Tepat mengikuti tatapannya ke arah Yongdong, meskipun sudah dikelilingi oleh beberapa sosok di tengah-tengah, tapi sosoknya yang besar itulah yang membuat mata Jin Doming mengecil. Saya tidak menyangka orang ini juga berasal dari klan Dewa Asli, yang merupakan keberadaan klan legendaris yang sudah lama punah. Jelas, meskipun Jin Doming telah mengikuti Soyan sepanjang jalan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi nyatanya dia mengetahui bagaimana caranya diam.
Pada saat ini, Jin Doming lebih dewasa dan terlihat lebih cerdas. Meskipun ini mungkin bukan tentang perhitungan, namun setidaknya dia tidak akan terbakar. Setelah saya memasuki tempat ini, semua orang dari klan Dewa Asli yang ada di sini, semuanya palsu. Jadi saya tidak bisa mengambil tubuhnya. Tapi keberadaan Anda ternyata nyata. Jika saya bisa membunuh Anda dan ubah Anda menjadi boneka, mungkin saya bisa mengamankan posisi saya sebagai tetua agung dari sekte boneka dewa. Sebelumnya, target awal saya adalah penguasa istana Wundian dan berharap untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang klan dewa asli. Bagaimanapun, tubuh fisik dewa asli sangat cocok untuk dimurnikan menjadi boneka. Pria itu mencibir. Sekarang melihat Yongdong dengan penuh semangat, seolah-olah dia sepertinya sedang melihat makanan lezat dari pegunungan dan laut yang membuat matanya berbinar. Dia bahkan menjilat bibirnya yang kering. Ide yang sangat bagus, tapi itu hanya angan-angan Anda belakang. Yongdong mendengus dingin. Kemudian tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi 100 kaki. Namun jika dibandingkan dengan bentuk tubuh biasa, tubuh besarnya masih seperti gunung. Jika Anda adalah dewa asli bintang 9, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Tapi Anda hanyalah dewa asli bintang 8. Jadi apapun yang terjadi, saya harus mencobanya terlebih dahulu. Pria itu terus mencibir. Cepat, siapkan formasi. Setelah pria itu selesai berbicara, pria itu segera melambaikan tangannya. Segera beberapa peti mati tiba-tiba terbang keluar. Kemudian papan peti mati ini langsung terbuka. Tepat ketika peti mati itu gelap, itu terbuka, semburan asap hitam segera memenuhi udara. Kemudian beberapa sosok-sosok keluar dari sana. Ditambah lagi dengan sosoknya yang sebelumnya, totalnya ada 11 orang. Jika termasuk pria itu, semuanya ada 12 orang. Dan sosok-sosok ini tersebar proporsional. Kemudian langsung mengepung Yongdong yang berada di tengah. 12 teknik pengikatan raksasa abadi. Pria itu langsung membuat segel dan 11 sosok sisanya seperti avatar pria itu yang sama terbentuk bersamaan dengan pria itu. Segera Yongdong melangkah maju dengan telapak kakinya dan dia mencoba untuk segera keluar dari pengepungan itu. Namun saat sosok Yongdong muncul, benang tak kasat mata langsung menyelimuti tubuh besar Yongdong, yang menyebabkan sosoknya menjadi stagnan secara tiba-tiba. Marah menyegel pakunya. Sambil berteriak, pria itu mengangkat tangannya, kemudian ratusan paku yang memancarkan energi hitam tergantung di depannya. Dengan suara mendesing, kuku anjing laut marah hitam berubah menjadi energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menembak ke arah tubuh besar Yongdong dengan ganas. Tepat ketika paku penyegel marah hitam yang hanya seukuran ibu jari menusuk kulit tubuh besar Yongdong, racun hitam tiba-tiba menyebar dengan cepat dari kulit yang ditusuk. Kemudian 3 paku penyegel yang lebih besar langsung menembus punggung Yongdong, yang menyebabkan Yongdong segera mengeluarkan seteguk besar darah, dan sosoknya yang setinggi 100 kaki dengan cepat kembali dalam ukuran normal. Tampaknya energi dan darah dalam tubuh Yongdong sangat tertekan, sehingga wajah Yongdong tiba-tiba menunjukkan warna kesakitan karena seluruh tubuhnya ditutupi kuku hitam yang beracun. Ya, itulah efeknya. Jadi sebaiknya Anda jangan berjuang, karena semakin Anda berjuang, semakin Anda akan merasa sakit. Sebuah senyuman garang muncul di wajah pria itu. Kemudian dia mengangkat tangannya lagi, sehingga Yongdong dapat melihat bahwa ada cincin di seluruh jarinya. Dan berbagai cincin penyimpanan ini merupakan cincin kelas atas. Namun Yongdong tidak tahu berapa banyak item yang membutuhkan begitu banyak cincin. Setelah pria itu mengangkat tangannya, tiba-tiba Yongdong melihat sebuah peti mati berwarna merah menyala yang perlahan memancarkan suasana menakutkan darinya. Ini adalah peti mati terindah yang telah saya siapkan untuk Anda, dan ini akan menjadi rumah Anda mulai sekarang.
Pria itu berkata dengan dingin. Hanya dengan cara ini, Anda merasa bisa menahan saya? Itu belum tentu, karena kalian menganggap remeh klan dewa asli. Segera, Yongdong mengangkat kepalanya. Meskipun ada darah yang tumpah dari sudut mulut ketika Qi dan darah di tubuhnya ditekan, tapi dia masih perlahan berdiri tegak. Kemudian tanda bintang 8 berkedip-kedip di antara alisnya. Kemudian Yongdong menggetakkan giginya. Pada saat yang sama, dia meledak dengan kekuatan Qi dan darah tanpa gangguan apapun. Tiba-tiba tubuh fisiknya mulai membengkak lagi, dan dia berjalan menuju pria itu dengan langkah lambat dan sulit. Namun di bawah blokade ganda ini, Yongdong masih merasa bahwa energi dan darahnya ditekan oleh kekuatan yang kuat, sehingga memberinya perasaan bahwa dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Melihat pemandangan itu, pria itu mendengus dingin. Apakah Anda pikir di bawah blokade ganda saya, Anda masih bisa membebaskan diri? Segera pria itu memuntahkan seteguk esensi darah, kemudian dia mencelupkan jarinya ke dalam esensi darah di depannya, dan dengan cepat dia menggambar segel berdarah lagi. Kemudian dia mengangkat tangan dan bertepuk tangan, yang menyebabkan segel darah berterbangan, kemudian berkembang dengan cepat dan menyebar langsung menyelimuti tubuh besar Yongdong. Tepat ketika Yongdong ditampar dengan segel darah, sosok Yongdong terguncang, dan seteguk besar darah muncrat. Sialan, kekuatan blokade yang kuat. Saya khawatir saya hanya bisa melawan kekuatan bintang rusak. Yongdong mengutuk dalam hatinya, namun ekspresinya juga menjadi gelap karena segel darah menyegel satu demi satu yang membuat Yongdong hampir tidak bisa bergerak. Patuh saja dan masuk peti mati ini. Lagi pula peti mati ini sangat sejuk dan nyaman. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok secara bertahap mendekati Yongdong di belakangnya, selangkah demi selangkah. Kemudian Yongdong didorong menuju peti mati yang tersegel. Melihat pemandangan itu, Jindomi merutkan kening, karena Yongdong bahkan bukanlah tandingannya, dan Yongdong juga hanya bisa memblokirnya dengan tangannya. Jadi Jindomi hanya bisa melihat ke arah formasi kota Mudian. Kemudian dia dapat melihat bahwa cahaya keemasan bersinar semakin terang. Meskipun dia tidak yakin ini apa, itu juga membuat Jindomi tidak tahu harus berbuat apa untuk menunda sementara waktu ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.